Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Dalam program Keluargaku untuk Millennials, kita sedang membicarakan tentang bersyukur atas nikmat orang tua. Dan teman-teman millennials, ini penting banget. Bagaimana cara bersyukur ala Quran yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Nah sekarang, coba Ustadz Deden berikan pandangan tentang 3 ayat ini. Wa wasainal insana biwalidayhi husnan dan wa wasainal insan dengan hamalatuhu ummuh itu. Baik. Wa wasaina tafsirnya amarna, kami perintahkan. Ya. Tetapi tidak semata-mata perintah itu diungkapkan dengan wasiat, wasaina, kecuali 2 hal. Pertama, bahwa kedua orang tua itu pusaka. Pusaka yang harus dijaga, pusaka yang menjadi alasan kemuliaan. Dan yang kedua, betapa pentingnya. Dalam hal ini, ketika Allah mengatakan wasaina, seakan-akan Allah tampil menyayangi dengan penuh perasaan. Ini seakan-akan. Kan kita tahu sifat Allah tidak bisa disamakan dengan sifat manusia. Saking penting dan berharganya ini wasiat, seakan-akan Allah itu betapa dekat dengan setiap anak. Dekat dengan setiap anak agar anak itu menjadikan kedua orang tuanya pusaka yang berharga. Itu yang pertama dari kata wasaina. Kedua orang tua. Jadi ada unsur kedekatan. Allah mendekat kepada si anak ya. Allah mendekat kepada si anak. Dan bahasanya memberikan wasiat. Iya. Kata-kata wasiat ini kan biasanya pesan pusaka memang ya. Iya. Pesan pusaka kepada orang terdekatnya biasanya yang dipercayainya. Iya. Nah, wawasoina. Tetapi anak di sini diposisikan sebagai insan. Al-insan. Gitu ya. Jadi di sini wasiatnya wawasoinal insan. Misalnya yang pertama di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Wawasoinal insana biwalidayhi husna. Kemudian ada juga di dalam surah Luqman ayat 14. Wawasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Kemudian ada lagi di surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu. Ini menarik nih. Oke, lanjut. Baik. Kenapa di sini al-insan? Pertama, ada 2 tafsir. Al-insan di sini menunjuk kepada kisah sabab nuzulnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu mempertaruhkan tetap bertahan dalam keimanan meskipun kedua orang tuanya bersikeras untuk membujuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali kepada kekufuran. Maka disebutlah al-insan. Di situ bukan anak. Yang kedua, tafsirnya al-insan itu semua manusia. Kenapa semua manusia? Alasannya ada 2. Pertama, rasa sayang kepada orang tua itu cukup jadi manusia saja, tidak harus jadi siapa-siapa. Jadi untuk mengerti betapa pentingnya orang tua cukup jadi manusia saja. Kemudian yang kedua, kenapa al-insan? Al-insan itu mempunyai makna kejinakan. Uns. Dari al-uns, jinak. Artinya begini, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak berkomunikasi secara dekat, yang disentuh adalah perasaannya. Ya. Dan yang tidak punya perasaan
tampaknya tidak akan paham, dan disitulah sebenarnya hilang juga keinsaniahannya.